Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan pada hari ini. Kami berdoa dan berharap semoga Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sukacita, dan di dalam keadaan sejahtera. Untuk itu, sebelum kita menjalani berbagai kegiatan di hari ini, mari kami mengundang Amang Inang dan saudara-saudariku untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan di hari ini. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa, oleh karena penyertaan, pemeliharaan dan kebaikan-Mu saja kami boleh bangun dari istirahat kami di pagi hari ini di dalam keadaan penuh dengan sukacita. Engkau menjagai saat kami beristirahat tadi malam, sehingga kami boleh bangkit dari tempat tidur kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar sebelum kami menjalani berbagai kegiatan di hari ini, kami hendak disapa oleh firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, renungan harian bagi kita di hari ini untuk hari Jumat tanggal 14 November 2025 didasarkan pada Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Kami akan bacakan bagi kita, Amang Inang, mari kita simak dan kita perhatikan dengan seksama. Demikianlah firman Tuhan kita. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Marhitisian asini rohani Tuhan Yesus tutahe, ubay nama luah hita dihapor syai rohatta. Nasidape sonido. Isima sahatna. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang, jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengamati fenomena, mengamati yang terjadi di sekeliling kita, di tengah-tengah masyarakat, kita barang tentu dapat dengan mudah menemukan berbagai contoh, berbagai fenomena untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh sesuatu yang baik, untuk menerima afterlife atau setelah kematian yang penuh dengan kebahagiaan, maka itu ada prasyaratnya. Maka itu ada pengawalnya. Ada sesuatu yang perlu dilakukan. Ada sesuatu yang perlu dilaksanakan. Seperti misalnya kami pernah memperhatikan salah satu rumah ibadah, di depannya disediakan sebuah kotak yang berisi uang, dan di atas kotak itu disebutkan dengan tulisan kira-kira bunyinya seperti ini. Dengan memasukkan uang ke dalam kotak ini, maka Anda akan mendapatkan tempat di surga. Tentu Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, masih banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita temukan, di mana untuk mendapatkan keselamatan kita
memerlukan sebuah prasyarat, di mana untuk mendapatkan keselamatan kita dituntut untuk melakukan sesuatu supaya kita beroleh keselamatan itu. Jemaat yang terkasih, inilah yang kita lihat di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 11 berangkat, dan kalau kita perhatikan dari ayat 1 hendak mengisahkan bagaimana Rasul Paulus menyatakan ayat 11 ini di hadapan para orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, berhadapan dengan para orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, karena pada saat itu ada sebuah pemahaman bahwa bagi orang-orang asing, bagi orang-orang di luar daripada orang Israel, supaya mereka boleh selamat, mereka perlu melakukan sunat sebagaimana yang dilakukan menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Supaya mereka beroleh keselamatan, maka mereka memerlukan atau harus melaksanakan prasyarat, yaitu agar mereka melakukan sunat. Sehingga Paulus di dalam ayat 11 ini hendak menyatakan bahwa justru tidak begitu, bahwa justru tidak demikian, karena menurut Paulus, sebagaimana yang ia imani, sebagaimana yang dicurahkan Roh Kudus, keselamatan tidak memerlukan prasyarat. Keselamatan bukan inisiatif manusia. Keselamatan bukan usaha manusia. Keselamatan bukan karya manusia. Tetapi keselamatan Allah adalah murni inisiatif Allah. Keselamatan dari Allah adalah murni karena kehendak Dia. Keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah murni karena kebaikannya. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Bahwa sesungguhnya keselamatan yang dimiliki oleh orang Israel pun itu bukan karena sunat, bukan karena adat istiadat mereka, tetapi keselamatan yang ada, yang diterima oleh orang-orang Kristen Israel, orang-orang Kristen Yerusalem, karena memang Allah yang memberi mereka anugerah, memberi mereka kasih, sehingga mereka menjadi diselamatkan. Pun demikian juga dengan orang-orang yang di luar dari Yerusalem, di luar dari Israel, orang-orang bangsa lain, bahwa keselamatan mereka juga adalah keselamatan yang karena Allah berikan dalam rangka anugerah dan kasih karunia. Jadi, keselamatan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen Israel pada saat itu, menurut pandangan Paulus, di dalam ayat ini kita boleh melihat bahwa keselamatan yang dimiliki oleh orang selain daripada Israel pun sama. Sehingga tidak ada keselamatan yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena kedua-duanya sama-sama diselamatkan Tuhan. Karena kedua-duanya sama-sama inisiatif Tuhan. Karena kedua-duanya bukan karena usaha manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu melalui ayat ini kita boleh memiliki sebuah perenungan, boleh semakin memahami, boleh semakin mengimani dan mempercayai bahwa sesungguhnya melalui firman Tuhan ini pun bahkan bagi kita keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah keselamatan inisiatif dari Tuhan itu sendiri. Keselamatan yang bukan karena usaha kita. Keselamatan yang bukan karena pekerjaan kita. Dan itulah juga yang disampaikan di dalam pergumulan imannya
yaitu oleh Martin Luther, salah seorang tokoh reformasi gereja. Bahwa keselamatan yang diberikan Allah adalah keselamatan yang bersifat anugerah dan kasih karunia. Itu sebabnya melalui hal tersebut kita hendak diperlihatkan, hendak diingatkan bahwa bukan karena betapa kudusnya kita, bukan karena betapa sucinya kita, sehingga Allah menyelamatkan kita. Tentu kita masih ingat bagaimana Yesus berkata di dalam Injil bahwa Dia justru datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Justru bagi orang-orang yang penuh dengan dosa itulah anugerah Allah betul-betul berharga. Justru bagi orang-orang yang penuh dengan dosa itulah Allah hendak memberikan kasih karunia-Nya. Justru bagi orang-orang yang penuh dengan kejahatan itulah Allah hendak membebaskan mereka. Jadi di dalam hal ini tentu ini adalah kabar sukacita. Karena Allah melalui hal ini betul-betul mengasihi kita. Seburuk apapun kita, Allah betul-betul mengasihi kita. Sejahat apapun kita, Allah betul-betul mengasihi kita. Bahkan seberdosa apapun kita, Allah betul-betul mengasihi kita. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, kita boleh melihat bahwa betapa besar kasih Allah bagi kita, orang-orang yang penuh dengan kekurangan ini. Betapa luar biasa kasih Allah bagi kita, orang-orang yang sering sekali tersesat, yang sering sekali jatuh ke dalam dosa, yang sering sekali bahkan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi kasih-Nya begitu besar kepada kita. Karunia-Nya begitu besar kepada kita. Ia memberikan kebaikan-Nya itu bukan karena melihat ada yang ada pada diri kita ini, tidak. Bahkan seburuk apapun kita, kasih karunia Allah tetap dicurahkan bagi kita. Dan itu yang kita percayai di dalam kematian Yesus Kristus. Bahwa kematian Yesus Kristus adalah dalam rangka untuk memberikan penebusan kepada semua kita. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudariku, kalaulah kita yang lemah ini begitu dikasihi Tuhan, kalaulah kita yang berdosa ini ternyata Tuhan begitu mengasihi kita, lantas mengapa kita masih mau untuk hidup di dalam dosa? Lantas mengapa kita masih mau hidup di dalam kejahatan? Allah sendiri begitu memperdulikan kita, begitu mengasihi kita, sehingga Ia memberikan kasih karunia-Nya bukan karena usaha kita, tetapi karena Ia berinisiatif, karena Ia betul-betul mengasihi kita. Untuk itu jangan kita kira bahwa kita hidup ini tidak ada yang mengasihi kita, kan sering sekali begitu. Apalagi di zaman individualisme yang begitu tinggi hari-hari ini. Banyak orang-orang beranggapan atau berpikir bahwa seolah-olah hidupnya tidak ada yang mengasihi dia. Bahwa kelemahannya itu, kekurangannya itu tidak ada orang yang mau mengasihi dia. Pada ayat ini, justru kita hendak diperlihatkan Allah mengasihi Anda. Allah mengasihi Amang Inang dan saudara-saudariku. Dan Allah juga mengasihi saya. Allah mengasihi kita semua. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan di hari ini, kita hendak diingatkan yang pertama, bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, bila mana kita telah ditebus, bila mana kita diselamatkan, maka mari kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang memang sudah diselamatkan. Kita hidup menjalani kehidupan ini, menghindari dosa,
melakukan dengan sebaik-baiknya kehidupan kita, dan di dalam semangat kasih di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah saudara-saudari kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Dan yang terakhir, mari kita ingat bahwa kehidupan kita ini, betapa atau biarpun kita memiliki berbagai kekurangan, kelemahan, dan mungkin bahkan kita sering sekali lemah dan tidak sempurna-sempurna sekali, tetapi kita harus ingat Allah sesungguhnya mengasihi kita. Untuk itu, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah itu, dan marilah kita menjalani kehidupan kita dengan menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk selalu senantiasa mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini betul-betul menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan menyadarkan kami, Engkau Tuhan bersabda kepada kami bahwa keselamatan yang telah kami terima di tengah-tengah kehidupan kami bukan karena usaha kami, bahkan bukan karena kekudusan, bukan karena apa yang ada pada diri kami, bukan karena kesucian kami. Karena kalau kami menyadari Tuhan, kami sering sekali hidup di dalam keberdosaan. Kami sering sekali Tuhan jatuh di dalam godaan si jahat. Kami sering sekali Tuhan melakukan perilaku-perilaku yang buruk. Tetapi keselamatan-Mu Tuhan, Engkau berikan karena Engkau betul-betul mengasihi kami, umat-Mu. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah iman kami dan sadarkanlah kami supaya kami boleh menyadari bahwa betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan sampai-sampai Engkau mengutus anak-Mu yang Engkau kasih itu, Yesus Kristus, untuk menjadi kurban di kayu salib demi menyelamatkan kami orang-orang yang hina ini. Betapa luar biasa kasih-Mu kepada kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga boleh menjadi pengasih bagi orang-orang sekeliling kami, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami. Juga Tuhan, sadarkan dan kuatkanlah iman kami, supaya kami menyadari bahwa Engkau Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, untuk selalu mengasihi kami, untuk selalu ada bagi kami Tuhan, sehingga jauhkan dari kami Tuhan cara pandang dan paradigma yang berpikir bahwa kami jauh daripada kasih itu, bahwa tidak ada yang menyayangi kami, bahwa tidak ada yang menghendaki kami, bahwa tidak ada Tuhan yang menyukai kami, tetapi kami memiliki Engkau yang betul-betul setia mengasihi kami, yang betul-betul setia untuk memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya dan mensyukuri kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, dan supaya kami boleh berbalik kepadamu dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam beraktivitas di hari ini, supaya seluruh jemaat-Mu Tuhan beroleh sukacita. Bagi yang sakit, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi yang berduka, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan supaya boleh menjadi bersukacita. Dan bagi orang-orang Tuhan, jemaat-Mu yang merindukan keturunan, kiranya Engkau yang memberi. Dan bagi jemaat-Mu yang merindukan jodoh dan pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang memberikan yang terbaik bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup di dalam kasih dan damai sejahtera. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus
itulah yang memelihara kamu selama-lamanya. Amin. Shalom.